הפוך על תיכון, יאללה, הביתה. בואו ניסע פה, חבר'ה. כן, כן, תיכון הפוך על תיכון, יאללה, הביתה. יאללה, הביתה. סעו מפה, כן, כן. יאללה, סעו כולם הביתה, גלי. די תמונות. לא, דאוד, בוא. ירמי, בסדר. Pesawat tempur lawas milik Iran disebut berhasil menembus pertahanan udara berlapis Amerika Serikat. Targetnya pangkalan militer Camp Buehring di Kuwait. Serangan ini menjadi sorotan setelah melibatkan jet tempur F-5 pesawat era 1960-an yang dinilai sudah usang. Namun dalam operasi tersebut, F-5 justru disebut mampu menembus sistem pertahanan modern. Analis menyebut keberhasilan ini diduga berkat taktik serangan terkoordinasi. Iran dikabarkan menggunakan kombinasi drone dan rudal untuk memecah sistem pertahanan. Ukuran F-5 yang relatif kecil serta kemampuan terbang rendah juga dinilai membuat deteksi menjadi lebih sulit. Serangan ke Camp Buehring pun disebut menimbulkan kerusakan signifikan dan memicu evaluasi besar terhadap sistem pertahanan udara modern. Angkatan Laut Iran gelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka Persian Gulf Day. Pengibaran bendera Iran berlangsung khidmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan bangsa-bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price
even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement, supporting de-escalation, ceasefire efforts, and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran untuk menunjukkan dukungan pada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Kita lihat pemirsa, ribuan pendukung membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner. Mereka mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khamenei. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pejabat Pertahanan Amerika Serikat menyebut dana yang telah dihabiskan untuk perang di Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pejabat tersebut tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Hurst yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Hurst tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran.
Ya, namun pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membeberkan biaya yang dihabiskan Amerika Serikat dalam memerangi Iran mencapai 4 kali lipat dari klaim Amerika. Dalam akun media sosialnya, Menlu Araghchi menyebut Pentagon berbohong, di mana perjudian Netanyahu dalam perang Amerika dan Iran secara langsung telah merugikan Amerika sebesar 100 miliar dolar atau 4 kali lipat dari yang diklaim Amerika. Biaya tidak langsung bagi pembayar pajak Amerika Serikat jauh lebih tinggi, sementara tagihan bulanan rumah tangga Amerika mencapai 500 dolar dan meningkat pesat. Menlu Araghchi menyebut langkah pemerintah Amerika ini berarti mendahulukan Israel dan selalu berarti mengesampingkan Amerika. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan memalukan. Khamenei juga mengatakan babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta persetujuan Kongres untuk memperpanjang operasi militer terhadap Iran. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer ke Iran berakhir pada 1 Mei, pemirsa. Jika terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari. Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Oke. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oh. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serang di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. No shame. You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran hingga keputusannya untuk melanjutkan perang.
Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu. Pemirsa, serangan udara kembali menyasar sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Sejumlah kota turut terdampak akibat 2 misil milik Zionis Israel. Kita lihat pemirsa, asap tebal yang membumbung tinggi akibat ledakan yang berasal dari misil milik tentara Zionis Israel. Misil tersebut menghantam kota Houmin al-Fauqa di Lebanon. Menurut media setempat, serangan tersebut juga menghantam kota Forun. Serangan yang menyasar permukiman tersebut sedikitnya melukai 1 orang. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Khaim di Lebanon Selatan mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Beginilah pemirsa, situasi di wilayah Lebanon Selatan semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata dampak konflik terhadap wilayah sipil di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu singkat. Serangan drone Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Shomerah, menyebabkan 12 tentara Israel terluka. Tidak hanya itu, Hizbullah juga menyerang tank di darat dan merontokkan aset udara canggih milik Israel. Dalam rangkaian operasi yang berlangsung Kamis, Hizbullah tidak hanya menyerang tank di darat, namun juga berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Sebuah drone FPV bermuatan peledak menghantam pangkalan militer Israel dengan telak di Shomerah. Drone tersebut menghantam kendaraan lapis baja hingga terbakar hebat. Hizbullah menargetkan 2 tank Merkava menggunakan 2 drone serang dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Militer Israel mengakui 12 tentara mereka terluka akibat insiden ini.
Hizbullah juga menyerang kerumunan tentara Israel di pos militer Balat yang baru didirikan di Lebanon Selatan dengan sejumlah drone serang. Penggunaan drone peledak Hizbullah kini menjadi tantangan operasional terbesar. Militer Israel mengakui mereka kekurangan penangkal yang efektif terhadap ancaman yang terus berevolusi ini. Israel mengalami kerugian besar akibat serangan drone Hizbullah. Kekuatan pasukan Israel makin terdesak oleh Hizbullah. Meski gencatan senjata Israel-Libanon masih diterapkan, bukti lapangan menunjukkan perjanjian tersebut terus dilanggar berulang kali oleh pasukan Israel. Gelombang serangan Israel berfokus pada penghancuran total rumah-rumah di desa-desa di Libanon. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati. Terlihat aksi agresif pelaku yang tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah resmi mengoperasikan layanan darurat 24 jam. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang.